Bang Non. Langsung bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, aduh, si itu ya. Sudah tadi sampean dia. Sudah tadi. Kok kembali? Iya, Kiai. Silakan duduk, Kiai. Lulu kok kembali? Kok saya tuan rumahnya? Oh iya, Kiai. Jadi saya berdiri ya, Kiai ya. Enggak, duduk saja dulu. Oh, duduk, Kiai. Duduk. Mari. Ya. Ini. Makasih, Kiai. Saya punya tempat khusus. Iya, Gus. Ada apa kok kesini? Mau nikah lagi atau gimana? Kok tumben? Ya kalau mau sih, Gus, tapi takut ketemuan sama Gus. Gus. Iya. Saya kan mau umroh, Gus. Nah, terus Tapi saya kan belum haji, Gus. Jadi karena saya gagal ngundang sampean untuk selamatan umroh. oh, biasa tidak diundang. Oh iya, Gus, kan pengarah itu mau ngundang, Gus. Oh. Tapi karena gagal umroh karena nggak boleh katanya, Gus. Kalau umroh belum haji, jadi gagal, Gus. Yang rencana mengundang yang ada teman saya ke sini itu dulu, Gus. Oh. Jadi Kamu mau umroh, Iya. tapi takut punya hutang iya, karena sebelum haji, gitu. Gus. Karena kan kabarnya begitu, Gus. Oh. Jadi Jadi ada yang mengatakan orang yang belum haji kemudian umroh duluan itu punya hutang haji gitu. Haram katanya malah. Haram? Kalau belum haji iya. Oh. Ada yang bilang ziarah ke orang yang datang umroh. Saya gagal, Gus, mau umroh, Gus. Jadi Gara-gara itu ya. Iya, gara-gara. jadi saya mau memburungkan itu, menggagalkan itu. Iya, Gus, menggagalkan itu, Gus. Iya. Jadi mau tanya tentang umroh ya sebelum haji itu. Memang gimana, Gus? Itu Umroh sebelum haji kan? nggak hukumnya? boleh itu kan ya, Gus? Boleh. Bahkan Nabi saja itu di dalam kitab banyak kok. Di antaranya di kitab Syarhul Muhadzab itu disebutkan bahwa Rasulullah itu umroh sebelum haji. Oh iya, terus, Gus? Rasulullah itu hanya melaksanakan ibadah haji 1 kali. Sebelumnya umroh bahkan 3 kali. Ada yang mengatakan 2 kali, tetapi pendapat yang masyhur, yang terkenal itu adalah Rasulullah melaksanakan umroh sebelum haji itu sebanyak 3 kali. Wong Rasulullah saja mencontohkan seperti itu, kenapa kita dilarang umatnya? Nah gini, Gus, saya kan mau umroh tapi belum nyetor haji. Nah sekarang kan saya kalau uang sama 25 juta nyampe ke sana gitu ya. Kemudian saya hanya nyetor umroh saja, tidak nyetor haji ya. Apakah itu juga saya masih diperbolehkan gitu, gitu, Gus? Diperbolehkan Untuk umroh meskipun tidak nyetor haji. Oke. Tidak tidak masalah, apa haram, gimana ceritanya Ya, ini? tidak masalah sebetulnya. Berkali-kali itu tidak apa-apa kan. Justru kan ada hadis yang berbunyi seperti ini. Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Bukan hanya haji dengan haji ya? Bukan. Karena memang yang dianjurkan oleh Nabi itu haji hanya 1 kali yang wajib. Kalau umroh silakan berapa kali. Oh, gitu. Baik sebelum ataupun sesudah kita haji. Meskipun saya nyetor atau tidak? Iya, nggak apa-apa, boleh. Meskipun saya nyetor haji atau tidak nyetor haji, Iya, sama sama saja karena umroh saja. itu termasuk daripada. Iya. Iya,
Pahalanya sama kok dengan haji. Iya Gus. Sama. Ya, tapi kan banyak yang tidak apa Gus ya. Itu perlu dalil lah kalau zaman sekarang dikit-dikit dalil. Oke. Apalagi Gus muda kayak Iya, sampean iya. kalau Saya buka kitabnya Iya, ya. Saya buka kitab. ada kitabnya Gus. Ada. Nama kitabnya Tafsir Ayatil Ahkam atau yang dikenal dengan kitab Rawai'ul Bayan. Ini yang mengarang adalah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Oh iya Gus. Di sini disebutkan seperti ini. Ketika membahas tentang atau menafsirkan ayat haji, ini tentang haji ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Al-ayah. Karena ayatnya sangat panjang. Beliau itu kemudian mengatakan seperti ini. Beliau mencoba menghadirkan sebuah hadis tentang bagaimana sih kedudukan umroh itu dalam Islam. Ini ada sebuah riwayat seperti ini. An Jabir bin Abdullah. Diceritakan atau diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki sa'ala bertanya laki-laki itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul. Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah ya Gus. tentang apa? Anil umroh itu tentang umroh. Awajibatun hiya? Apakah umroh itu Wajib atau tidak? atau tidak? Iya. Jawabannya Rasulullah. Qala bersabda Rasul, la tidak wajib. Umroh tidak wajib. Umroh tidak wajib. Betul. Wa anta tamiru khairun lakum, tetapi umroh itu lebih baik bagimu. Lebih baik bagimu. Ini tentang memposisikan apakah umroh itu wajib Sama kedudukannya dengan haji apa tidak gitu ya. Memang tidak wajib tapi memang tidak wajib. lebih baik. Ya, lebih baik artinya ini termasuk sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Karena memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Iya betul. Jadi begini, terkait dengan isu bahwa orang yang umroh kemudian dia tidak haji, dia punya hutang haji. Ini sangat berbeda sekali. Karena apa? Ini perlu saya luruskan. Iya Gus. Nah ini Karena bahaya nih Gus. Bahaya bagi betul. saya beri bahaya ini. Saya nggak jadi umroh lagi. Buat Iya. buat biaya Karena nikah takut, lagi. karena takut tidak naik haji, akhirnya nggak umroh. Nggak umroh gitu ya. Karena apa? Karena setelah umroh katanya dia punya hutang haji. Ini perlu digarisbawahi bahwa kata hutang ini kan wajib dibayar. Dibayar. Kalau tidak dibayar dia berdosa. Iya. Sedangkan haji bagi orang yang telah melaksanakan umroh itu tidak punya hutang. Iya. Bukan hutang, Hah? tetapi apa? Tergantung kembali kepada hukum asal. Bagaimana hukum asal haji? Kemampuan. Tergantung kepada istita'ah. Kemampuan, ya. Nah sekarang begini. Kemampuan itu apa sih? Kemampuan itu apa hanya sekedar uang? Ya. Apa hanya sekedar karena muda kayak saya atau gimana? Ya. Yang dinamakan kemampuan haji itu gimana? Mampu melaksanakan haji itu gimana? yang paling utama itu adalah dari segi biaya. Artinya kemampuan itu atau istita'ah itu yang sangat ditekankan adalah biaya. Karena orang melaksanakan haji butuh biaya, apalagi kita di Indonesia. Nah, kalau sekarang begini, sudah punya biaya untuk haji 25 juta, dia bisa setor kan? Tapi dia memilih umroh, gimana ceritanya itu? Apakah itu masuk berdosa apa enggak? Lah, karena kondisinya berbeda, sekarang kan sudah berbeda dalam Oh, dengan artian- dulu. Iya, dengan dulu. Kalau dulu mungkin kita punya uang langsung berangkat. Kalau sekarang Tapi 20 sekarang tahun, 25 tahun. Regulasinya sudah berbeda. Kita daftar sekarang mungkin berangkatnya masih 15 tahun lagi. Itu Sekarang pun 20, kalau umur kita nyampe. Iya. Kalau nggak nyampe gimana? Sedangkan kita sudah sangat ingin ketemu dengan Ka'bah. Kita ingin segera ziarah ke makam Rasul. Ya gak apa-apa, umroh dulu. Wong Rasulullah umroh dulu kok. Begitu ya. Dan tanpa nyetor hajian dulu kan ya Oh, gitu. enggak. Jadi Rasulullah itu Tidak enggak harus. nyetor haji dulu. Tidak harus. Dia umroh duluan, masalah harus. setor haji itu enggak ada ya. Nggak ada. Iya, Gus ya. Nggak ada itu. Rasulullah tuh enggak nyetor haji ya. Nggak nyetor. Iya. Karena cukup langsung berangkat kalau dulu. Dia Iya, punya betul, uang, langsung saja berangkat. Masuk akal. Yang kedua, Gus, mengenai pertama kan harta kemampuan. Iya, kemampuan. Yang kedua adalah Fisik. 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 Jadi kalau sudah ya nggak bisa ya nggak mampu nggak wajib ya. Takut gini, sebetulnya kalau orang punya uang, biaya punya, tetapi kesehatan sudah tidak mendukung, kurang fit katakanlah, sebetulnya dia tidak apa-apa, tetapi yang dikhawatirkan adalah manasiknya takut tidak sempurna. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas, watimul haji wal umrata lillah, suruh sempurnakan seluruh manasik itu. Gitu, Gus. Nah Itu kalau yang kita kedua. sedang sakit kan nggak Nggak mungkin kan. Betul. Apa? Iya. Yang ketiga, Gus, kemampuan itu apa, Gus? Kemampuan adalah kesempatan.
waktu. Waktu Kita ya. punya waktu luang. Mm-mm. Punya waktu luang untuk pergi ke sana. Gitu ya. Ya, jadi di perbincangan kita saya sudah bisa menangkap Gus, saya memang nggak apa-apa berangkat Oh boleh, meskipun silakan. saya tidak nyetor, Silakan. Nggak masalah. Tidak Dan nyetor tidak haji. punya hutang haji nggak kok. udah hutang. Tidak Ya masalahnya punya kan begini, sudah punya uang tuh disetorkan haji malah milih umroh, kan begitu. Iya. Sedangkan yang wajib itu adalah haji, bukan umroh begitu. Ya. Tetapi memang lebih baik seperti ini. Ini solusi. Solusi, sebetulnya. nah sekarang solusinya. Kalau kita sudah nyampe kepada target mampu, katakanlah istitoah, Mm-mm. nah lebih baik kita Umur setor masih haji. muda ya, umur masih muda, uang masih kayak Mat Conol kan masih Masih, muda. Kalau iya. masih mau beristri lagi kan Ah. sangat mampu kan. bukan hanya muda Gus. Nah itu lebih baik saya sarankan ya setor haji lah. Dulu ya, Setor haji. kalau mau umroh. Untuk menggugurkan bahwa kita sudah wajib haji karena Ya. kita mampu dari segi biaya. Biaya. Ini karena yang ketiga kesempatan kita tidak punya kan. Iya. Sedangkan yang kedua kesehatan sudah. Iya. Tapi yang ketiga sangat tidak mungkin kesempatan. Ya sudahlah kita setor dulu. Meskipun apakah nanti berangkat atau Ah. tidak. Kalau apakah- nanti punya uang lagi, lah kita umroh dulu nggak masalah Nggak kok. masalah. Itu lebih aman ya. Lebih aman, Seperti itu. lebih aman. Iya sih. Tetapi perlu digarisbawahi lagi bahwa orang yang sudah umroh tidak punya hutang haji. Oh, begitu. Contoh gini, Man. Hmm. Umpamanya saya selesai umroh, terus saya nggak punya uang, ya tetap nggak wajib haji. Gitu ya Gus Ya ya. karena ilatnya di situ adalah istitoah. Kalau sudah mampu ya silakan. Kalau memang nggak mampu sampai dia meninggal dunia, ya tidak punya hutang kok. Kalau kemudian dianggap punya hutang, dia mati dalam keadaan berdosa karena tidak memenuhi hutangnya itu. Kalau hutang ya. Gus, Kalau ya. hutang. Kalau itu dinilai sebagai hutang. Enggak bukan hutang. Iya Gus. Banyak itu kalau kita cari dalilnya di Syarhul Muhadzab Imam An-Nawawi juga menjelaskan seperti itu. Yang paling terang itu di kitab Fathul Alam karya dari Imam Izzuddin bin Abdissalam. Terutama lagi yang sangat jelas tentang bagaimana orang itu kalau sudah umroh punya hutang atau tidak, coba cek di kitab Al-Hawashi At-Tarmasi. Itu karangan Syekh Mahfud Termas dari Jawa Tengah. Oh. Jawa Tengah sana. Iya. Itu sangat jelas di situ. Oh, enggak kok, enggak punya hutang. Nggak punya hutang. Nggak punya Ini sangat membantu sekali bagi kami. Jadi saya ya karena sudah nyetor umroh ya Gus ya. Ya. Jadi tetap saya berangkat ya. Boleh. Boleh. Silakan, asal saya diundang itu. Berarti ini saya sekalian mau kan sudah ada undang mungkin nggak nyampe ke kebun dapur mungkin undangannya Gus. Kan saya tidak pergi ke sini jadi masih nyantol kemana-mana. Iya mungkin betul kemana. undangnya. Jadi itu bilang kebun dapur itu jadi Gus. Oh, iya. Ya. Oke, Itu oke. umroh itu jadi selamatannya. Jadi saya sudah nyetor umroh Gus. Berarti ya. nggak gagal ya? Tidak gagal Iya. meskipun saya ngutang Gus. Nggak masalah. Nggak masalah. Boleh kok orang haji ngutang, umroh hutang boleh. Boleh ya. Dengan syarat dia sekiranya punya kemampuan Mm-mm. untuk mengganti hutang. Enggak iya, wong anu Gus, mobil sana masih tidak digadaikan mobilnya orang. Terima Punya saudara sebangsa dan Setanah air ya Gus. Jadi terima kasih Gus atas penjelasannya. Sebenarnya sih kita perbincangannya terlalu pendek Gus ya. Jadi kitab-kitab yang Gus punya masih belum dibuka Ya, semua ya. betul, Tapi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh silakan. Bisa lagi bawa ke- Termasuk ada orang yang mau komplain tentang yang saya Pernyataan katakan sampean tadi. itu ya, Silakan silakan, nggak ya. apa-apa. Saya siap kok. ya. Jangan menconol tak masalah umroh kepun Gus Fauzan. Ini adalah salah satu orang yang dulu pernah mengomentari apa Gus itu Gus? Anunya Gus Taufik itu Gus ya, dengan dalilnya itu Yang sempat viral yang kemarin. sempat viral ini Gus Fauzan, tukang cukurnya kiai di pondok tapi menjadi ulama. Ini kan Barokahnya. Kiai kita Basir. Ya, Allahumma maghfir lahu. Dan nantikan khusus untuk challenge diskusi kita mengenai agama itu ya songkok naik Gus. Songkoknya ini songkok ajimat khas, ini. ya, khas Matonol. Yang itu songkok palsu. Terima kasih Gus. Ya, Mohon maaf Gus. ini belum. Iya, mau memang minum apa? Ini ya, sudah Ada, ada Gus. sebetulnya. Iya. Kopinya ada. Oh, ada kopinya Gus. Ada kok. Kalau mau dilanjutkan nggak apa-apa diskusinya. Anu Gus. Malu ya. Kok ngerti sampean Gus? Oh, enggak. Palsu kakek mah.